Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chairul Anam dengan NIM 1903111000122. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas mini riset dari kelas SKBC, yang dimana untuk studi kasusnya saya mengambil dari usaha UD Jendela Tani Makmur milik Bapak Hasanuddin yang berlokasikan di Desa Katol Barat, Kecamatan Keger, Kabupaten Bangkalan. Gambaran umum pada usaha Jendela Tani Makmur yaitu merupakan usaha penjualan berbagai jenis pupuk. Pupuk yang dijual ada berbagai macam dengan harga yang berbeda-beda. Usaha ini menjual produk secara eceran maupun borongan ke toko secara langsung. Untuk UD Jaya Takmir Makmur didirikan pada bulan Juli tahun 2020. Selama masa pandemi, permintaan pupuk baik dari toko maupun petani tetap ada sehingga usaha ini tetap berjalan. Karena usaha ini menyesuaikan dengan permintaan dari petani maupun dari toko ataupun konsumen. Selanjutnya aspek teknis yang dimana di sini ada 4, yaitu yang pertama penentuan lokasi. Ketersediaan tenaga kerja dalam usaha UD Jendela Tani Makmur ini, tenaga usaha yang digunakan yaitu ada 5 tenaga kerja yang terbagi menjadi 2 orang di bagian pemasaran, 1 orang di bagian administrasi, dan 2 orang di bagian pengangkutan barang. Untuk ketersediaan sarana dan prasarana, usaha ini udah tersedianya gudang penyimpanan pupuk yang memiliki akses lokasi mudah dijangkau serta toko untuk memasarkan produk. Untuk kedekatan dengan pasar, lokasi ini berada di dekat dengan pasar Kombangan yaitu sebelah timur sehingga dapat meningkatkan peluang besar bagi usaha ini. Selanjutnya kedekatan bahan baku. Untuk lokasi pemilihan pupuk ini didapat dari daerah Jawa Timur, yaitu di 2 perusahaan besar. 2 perusahaan besar ini berupa perusahaan swasta dan juga perusahaan BUMN. Untuk aspek teknis di bagian tata letak, yaitu tata letak yang digunakan pada usaha ini adalah tempat gudang dan toko yang satu lokasi. Untuk pemilihan teknologi, dalam pemilihan teknologi masih sederhana dengan pendukung teknologi berupa pengangkutan barang dan pengangkatan barang, serta untuk di bidang pemasaran ada penggunaan smartphone dalam proses pemasaran untuk memasarkan produk pada konsumen. Untuk perizinan usaha ini sudah memiliki izin yang berupa surat izin distributor dari perusahaan terkait. Untuk selanjutnya aspek pasar dan pemasaran. Pada aspek pasar, segmentasi pasar pada usaha ini yaitu memilih pelanggan daerah Bangkalan yang tersebar di 7 kecamatan sesuai dari arahan perusahaan. Untuk target pasarnya yaitu ada petani dan juga pelaku usaha ataupun toko besar. Untuk kebutuhan pasar, proses penjualan disesuaikan dengan permintaan dari petani untuk mengatasi permasalahan lahan petani di masing-masing daerah. Jadi petani meminta jenis pupuk yang untuk menyelesaikan masalah di lahan pertanian mereka. Untuk kompetisi pada usaha ini melakukan pemasaran yang kuat dengan memberikan sampel produk dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap keunggulan produk usaha ini. Untuk regulasi, adanya aturan pabrik yang membatasi jumlah pembelian pupuk dalam waktu tertentu sehingga dalam pemasokan barang ini terbatas, namun hanya pada waktu tertentu saja. Contohnya ketika pemesanan yang begitu padat sehingga di berbagai daerah untuk jumlah pupuk dibatasi. Untuk jumlah pupuk yang disebar dibatasi. Untuk selanjutnya yaitu pemasaran. Pada aspek pasar di pemasaran dilakukan dengan kejar bola, yaitu mengunjungi toko maupun petani secara langsung, dan juga dilakukan pemasaran melalui media online seperti melalui WA dan juga Facebook. Untuk bauran pemasaran sendiri yaitu produk
produk yang tersedia ada berupa 25 kg dan 50 kg dalam bentuk karung. Untuk harganya sendiri yaitu biaya transportasi dan biaya produk mulai dari 120.000 sampai 140.000. Untuk tempatnya strategis dan milik sendiri sehingga memangkas biaya. Untuk promosi dilakukan langsung dan tidak langsung dapat melalui media online seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu melalui WA maupun Facebook. Untuk selanjutnya yaitu aspek manajerial dan organisasi. Fungsi manajemen, fungsi pengorganisasian dengan struktur organisasi atau lini. Seperti pada bagian di samping yaitu pemilik usaha, dan ada dilanjut dengan administrasi 1 orang, dan di bagian pemasaran 1 orang, lalu ke bawah bagian pengangkutan barang ataupun karyawan. Untuk fungsi pengarahan dilakukan setelah adanya permintaan dari pelanggan. Untuk pengarahan ini dilakukan langsung oleh pemilik usaha yaitu Bapak Hasanuddin. Untuk fungsi pengendalian juga dilakukan oleh Bapak Hasanuddin dengan memperhatikan kinerja karyawan dalam mengirim produk agar tetap dalam keadaan baik. Untuk selanjutnya aspek lingkungan yaitu limbah yang dihasilkan dari usaha ini yaitu berupa kemasan produk ataupun karung pupuk yang berlebihan. Namun untuk karung pupuk ini dimanfaatkan oleh pemilik usaha sebagai kemasan gabah maupun dijual kepada petani sekitar. Selanjutnya untuk aspek finansial, payback period pada usaha ini adalah 2 tahun 2 bulan. Laba keuntungan per bulan pada usaha ini adalah 18 juta dan untuk modal utamanya per bulan adalah 30 juta. Sedangkan untuk usaha ini beroperasi 4 bulan dalam 1 tahun. Aspek hukum, untuk legalitas, usaha ini sudah memiliki perizinan yang cukup mendukung, yaitu berupa usaha ini telah memiliki surat izin usaha perdagangan ataupun SIUP, dan juga adanya surat pembenah tanah dari Kementan, dan juga adanya sertifikat tanah pada gudang yang dimiliki oleh usaha ini. Untuk aspek sosial, perilaku sosial dan gaya hidup dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dan juga bagi petani yang masih belum terpenuhi kebutuhan pupuknya, sehingga apabila subsidi pupuk yang diberikan oleh pemerintah kurang karena lahan yang dimiliki oleh petani cukup luas, maka pada usaha ini dapat menjadikan alternatif bagi petani untuk mencukupi kebutuhan pupuk di masing-masing lahannya. Selanjutnya aspek ekonomi, usaha ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan juga keluarga tentunya, dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat warga sekitar, terutama pada transportasi ataupun pengantaran barang ke petani maupun ke toko lain di lain daerah. Untuk aspek budaya, usaha ini dapat mengubah kebiasaan warga yang dulunya yang menerapkan pola usaha tani secara turun-menurun dan cenderung untuk tidak menerima ilmu baru dari luar, dan sekarang para petani mulai terbuka dengan berbagai jenis pupuk sesuai dengan kebutuhan lahan mereka. Jadi dengan adanya usaha ini, petani sudah mulai mempercayai berbagai jenis pupuk yang telah disampaikan oleh milik usaha ini, karena juga sudah terbukti dengan hasil pertanian yang meningkat. Untuk kesimpulan, usaha ini bergerak di bidang penjualan pupuk, yang dimana untuk pupuknya didapat dari daerah Jawa dari 2 perusahaan besar, yaitu perusahaan swasta dan juga perusahaan BUMN. Dan dari berbagai aspek yang telah disampaikan, usaha ini berpotensi untuk dapat dikembangkan lagi. Cukup sekian video presentasi pada tugas mini riset SKB
podcast ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya Corul Anam pamit untuk undur diri dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.